ketika kita mau income kita naik, itu belum tentu kita harus finding another job atau kerja 2 shift atau jalankan side hustle atau bisnis sampingan, nggak harus. Halo Sobat Modalku, balik lagi di Perbincangan Podcast Maju Cuan, Mundur Cuan. Perkenalkan gue Devina dan gue Anas, kita berdua yang akan memandu Perbincangan Podcast hari ini. Sebelumnya kita udah pernah ketemu nih guys di episode 11. Nah kali ini kita ada di episode 12 bareng lagi nih sama kita. Jangan bosen-bosen ya. Jangan bosen. Nah tentunya nih Dev, kita tuh gak akan berdua aja, karena kalau berdua aja kan pasti garing banget ya. Gitu, pasti akan ada salah satu nih sosok bintang tamu yang luar biasa yang akan mencerahkan nih Dev, mencerahkan pikiran kita nih mengenai finansial. Beliau ini adalah salah satu seorang pakar atau ahli di bidang keuangan. Bener banget, sosok ini tuh juga pas dengan topik yang saat ini banyak banget kita obrolin, yaitu tentang resesi ekonomi. Nah tentunya kita butuh banget kan? Butuh banget panduan dan juga informasi. Betul, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut Pak Victor. Halo Anastasia dan Devina, apa kabar? Halo Bapak, selamat sore nih Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Kesibukannya apa sih? Puji Tuhan, baik. Sibuknya ya masih tetap menangani ini ya, konsultasi keuangan pribadi maupun keluarga, juga sebagai content creator dan juga running toko juga. Jadi ada usaha di rumah juga. Benar-benar ya Pak ya, semuanya dicoba usahanya nih Pak. Bagus, mantap. Mau buka salah satu konsultasi lagi Pak buat saya sama Devina nih, kaum muda ini, untuk masalah percintaan. Kalau percintaan mungkin kurang tepat ya, tapi kalau untuk keuangan boleh. Tapi ujung-ujungnya memang nyambung sih antara cinta sama uang. Ya, Pak. Tapi kita bahas di sesi lain aja ya. Wah, siap Pak. Love is money ya Pak. Oke. Iya. Oke nih Pak. Daripada kita ngalur ngidul nih Pak, aku mau tanya nih, beberapa bulan ini sempat ramai banget nih diperbincangkan tentang resesi ekonomi di 2023. Nah, mungkin Pak untuk kaum awam seperti kita nih Pak, seperti aku dan Devina gitu ya, pasti kadang suka bingung, resesi itu apa sih sebenarnya? Gitu, boleh dong Pak dijelasin untuk yang lebih mudah lah Pak bahasanya. Artinya resesi itu apa sih Pak? Ya, jadi gini ya, resesi itu sering dikaitkan dengan krisis ya, cuman agak sedikit beda. Kalau resesi itu lebih global dan indikatornya kita bisa mengatakan kondisi itu sebagai resesi itu adalah meningkat ini 2 kuartal berturut-turut itu PDB-nya minus gitu loh. PDB minus secara 2 kuartal berturut-turut baru kita bisa ngomongkan itu sebuah resesi. Tapi kalau krisis 1 kuartal ya atau triwulan dengan kondisi keuangan, indikator keuangan tertentu, misalkan keuangan global dalam suatu negara ataupun suku bunga, itu kita bisa katakan sebagai krisis. Jadi untuk resesinya ini lebih global lagi, lebih besar juga waktunya, minimal 2 kuartal ya. 2 kuartal atau setengah tahun, 6 bulan gitu. Bahasa gampangnya itu gitu. Oh, oke Pak. Sebenarnya ya Pak, aku penasaran sih Pak. Apa sih yang menyebabkan atau memicu terjadinya resesi ekonomi? Dan sebenarnya dampak yang paling dapat kita rasakan itu seperti apa nih Pak? Yang menyebabkan, jadi gini ya, semua yang kita alami saat ini ya, baik dalam keuangan pribadi maupun global, itu adalah serangkaian keputusan finansial yang dibuat di masa yang lalu. Nah, kalau kita mau lihat, kita track back lagi ya tentang krisis dan resesi yang desas-desusnya bakalan terjadi di tahun depan, itu adalah semuanya dimulai dari COVID, dari pandemik 2020. Jadi saat itu karena penyebaran COVID yang luar biasa, jadi untuk men-stop itu dibutuhkan membatasi pergerakan manusia ya, yang menyebabkan kebanyakan bisnis itu di shutdown. Nah kalau bisnis di shutdown, jadinya uang yang berputar di masyarakat itu
nggak lancar gitu ya, nggak lancar seperti peredaran darah dalam tubuh kita. Perputaran uang itu seperti darah, jadi kalau tersumbat di satu tempat itu pasti akan mempengaruhi di tempat lain. Nah kalau tempat lain ini terpengaruh, akhirnya merantak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau dalam tubuh kita, jadi ini sakit, jadi merantak ke sini, nah, seperti itu. Jadi itu awalnya seperti itu. Dan di Amerika sana mereka mencetak uang dan diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma, dengan gratis, nggak ngapa-ngapain dapat uang. Dan itu menyebabkan peredaran uang banyak dan juga inflasi naik gitu loh. Jadi penyebabnya itu, dan juga didukung lagi kemarin dengan perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi semakin memanas gitu loh kondisi global yang terjadi di dunia ini. Gitu sih. Jadi memang kalau kita mau lihat kondisi global, kita berkaca ke Amerika sana. Gitu. Jadi memang terakumulasi dan banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak ya? Iya. Rentetan. Rentetan betul Pak. Dan di salah satu artikel nih kita baca ya Pak, ternyata beberapa negara ini tuh berpotensi untuk mengalami resesi. Nah, salah satunya nih Indonesia. Nah, menurut Ibu Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani, beliau mengatakan bahwa Indonesia masih aman dan cukup sehat ekonominya. Nah, tapi tentunya kita nggak boleh takabur ya Pak, nggak boleh merasa aman gitu aja gitu tuh. Nah, sebagai antisipasi nih Pak, apa aja sih yang harus kita persiapkan dari sekarang biar tetap bisa cuan, tetap penghasilannya tetap lancar lah ya Pak? At least kita fokus, kita konsentrasi ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya, karena kalau ekonomi global apa bunga apa segala macam itu kan totally di luar kontrol kita. Yang benar-benar bisa kita kontrol adalah person kita gitu loh, keuangan pribadi kita. Nah, jadi kita itu harus tahu limit kita ya. You have to know your limit. Kemampuan kita seberapa, batas-batas yang harus kita perhatikan itu mana aja angkanya, harus kita hitung dulu, dan juga kita harus find the balance gitu loh. Kita juga harus menemukan titik imbangnya antara menangani personal finance kita dengan apa yang terjadi di luar sana gitu loh. Caranya gimana? Caranya nomor satu, kita harus berhemat. Ini sudah tidak bisa ditawar ya. Ini kita sudah masuk survival mode kita harus secara bijak untuk mengeluarkan uang kita, nggak boleh istilahnya impulsive buying, nggak boleh. Jadi kita harus hemat, benar-benar keluarkan uang yang memang kita butuh, bukan yang kita kepingin gitu ya. Nomor dua, atur ulang pos pengeluaran kita gitu loh, tracking lagi, karena dalam kegiatan kita tracking itu pasti kita menemukan kejutan-kejutan. Financial planner lalu di akhir bulan ini ya ada uang sekian ya, nah bayangkan itu saya ya, apalagi teman-teman semua di sini, apalagi Anes dan Devina. Jadi track itu penting, nggak boleh tawar ya. Selanjutnya kalau bisa utang-utang itu dilunasi segera, atau paling nggak dikurangin deh. Kalau terlalu banyak nih, dikurangin deh supaya bebannya nggak terlalu berat nantinya untuk mempersiapkan ya. Dan juga protection itu juga penting ya, protection untuk melindungi income kita, karena kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di masa depan ya. Kita harus siapkan proteksi buat income kita. Dan yang ini yang saya sangat sangat rekomendasikan ya, kita harus naikkan income kita gitu loh. Tapi nggak berarti ya gini ya, ketika kita mau income kita naik itu belum tentu kita harus finding another job atau kerja 2 shift atau jalankan side hustle atau bisnis sampingan, nggak harus. Saran saya fokus ke pendapatan utama dulu, income utama kita maksimalin dulu gitu ya. Kalau itu sudah dimaksimalin, caranya gimana? Caranya ya kalau kita kerja di kantor kita bisa negosiasi gaji lagi, atau kalau enggak, kalau kita benar-benar pede dengan skill yang kita punya ya kita bisa mungkin move to another company. Itu juga bisa salah satu jadi alternatif yang bagus untuk menaikkan income kita ya, tanpa menambah jam kerja.
Nah, kalau itu memang sudah maksimal atau memang sudah tidak bisa naik lagi, ya jalan satu-satunya ya harus side hustling, bisnis sampingan gitu. Dan juga ada konsekuensinya ya. Nanti waktunya, tenaga, dan juga fokusnya. Kita juga harus siapkan untuk itu konsekuensinya. Gitu, Revina. Benar banget sih, Pak. Keseruan perbincangan podcast kali ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya, guys. Sudah berkeluarga,